Ini foto ronsen pinggul ya. 2023 ya dok? Iya 2023. Ini R ini right ini sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri. Oke. Kalau ibu lihat kita lihat yang sehat dulu ya. Yang sehat ini kepalanya bagus, mulus. Oh iya betul. Ngerti ya? Iya betul dok. Terus itu ada mangkok di atasnya. Mulus juga. Iya, jadi betul. Ada celah antara kepala, jadi dia nggak nempel. Harusnya begitu? Harusnya seperti begini. Oke. Izin kita pindah ya. Oke. Nah, dari sini aja kepalanya ini udah geradakan nih. Iya, udah geradakan yang nggak mulus tegas gitu. kayak begini ya. Betul. Terus itu mangkoknya kita lihat ibu, mangkoknya tuh banyak kapur-kapur nih di sini. Sampai ke bawah sini. Iya. Terus itu antara kepala sama mangkok udah nggak ada batas lagi, dia nempel. Ini yang bikin ibu nih sakit kayak gitu. Kalau besarnya itu sama ya dok? Besarnya masih kurang lebih sama kayak begitu. Tetapi yang bikin sakit ini, terutama kalau ibu nginjek, nanti ini beradu nih antara tulang sama tulang. Itu yang bikin sakit ya dok? Itu yang bikin sakit, sama yang nggak bisa ngangkat itu. Benar. Jadi ya memang kalau ini namanya pengapuran. Grade-nya pun udah dari tahun 2003 ini udah kita nyatakan grade 4. Yang paling berat itu adalah grade 4. Nanti izin saya foto ronsen ulang. Baik. Waktu 2023 nih atapnya di sini kan atapnya ya. Kalau kita tarik garis atapnya masih sama nih. Oke, ya. Kita mau lihat yang terbaru, semoga sih nggak makin naik ke atas ya. Mungkin ya dok ya. Itu bisa terjadi kayak begitu. Makin makin iya, makin kedorong mungkin ya dok ya. Nanti kita foto ronsen. Baik. Oke, itu sementara. Oke. Semua nyeri pinggul, dokter selalu akan memisahkan apakah ini murni di pinggul atau ada permasalahan juga di tulang belakang. Atau penyebabnya tulang belakang murni. Kalau ini kita udah tahu yang lebih urgent adalah permasalahannya di sini. Di pinggul itu ya dok. Untuk tulang belakang memang kalau ini kan hanya untuk melihat tulang ya ibu ya. Iya baik dok. Tidak melihat apa penyempitan saraf atau dan lain-lain. Tapi dari tadi yang saya periksa, baalnya tidak ada. Tidak ada, betul. Kekuatannya masih kuat. Betul. Untuk penjempitan saraf sih nggak ada kemungkinan ya dok ya, tidak ada ya, betul. Tidak menjadi concern saya ke tulang belakang. Baik dokter. Terus sudah itu, nah ini kan dilihat dari depan ya, dilihat dari belakang. Nah, ini yang kotak-kotak ini adalah tulang. Iya. Tulangnya antara kotak sini sama kotak sini ada bantalan. Yang tidak terlihat. Ini sebenarnya ada bantalan ya, sehingga dia kelihatannya seperti kayak melayang. Iya. Tapi kalau kita ngeliat dari sini, jarak antara sini sama sini masih normal. Betul. Kalau bantalannya terlalu kempes, dia tuh jadi akan kayak tadi ya dok, agak rapat gitu ya. Bener sekali, ngerti ya. Baik dok. Ya. Dan ini kalau kita ngeliat dari sini, ini sejajar ibu. Oke, iya. Jadi, posisinya sejajar ya. Tuhan menciptakan tulang, ada lemnya nih, kayak ikatannya antara sini sama sini supaya nggak bergeser, ada yang ikat di sini. Oh iya, baik dok. Ini lumbal paling terakhir, lumbal 5, 4, 3, 2, 1. Secara fisika ibu, fisika memang yang paling nahan kerja berat adalah lumbal 4, lumbal 5. Makanya ini yang sering bergeser. Tapi kalau kita ngeliat ibu, ini bagus, nggak ada yang bergeser. Artinya secara tulang belakang masih oke. Berarti benar-benar yang menyebabkan ibu ini adalah tulang panggul itu ya dok. Iya benar, ngerti ya. Ya karena ini grade 4, izin ibu solusinya ya pasti ganti sendi. Setelah 2 minggu nanti dilepas, diajarkan fisioterapi untuk melepas walkernya. Nah itu tadi fungsi untuk operasi. Maksudnya 0,5% apa dok? Bingung saya kayak gitu. Dokter Satria memang mengerjakan khusus seperti ini. Maksudnya ganti sendi ya, dokter ortopedi yang khusus untuk ganti sendi. Saya 5 tahun sudah bekerja ini. Setahun itu tingkat ganti sendi saya sekitar 150 pasien per 150 pasien per tahun. Berarti kali 5 sekitar ya segitu 700-an ya. Iya baik. Yang infeksi ada 1 pasien seperti itu dari sekian ratus orang itu dok, dan dari sekian 5 tahun itu. Nah risiko kedua adalah fat emboli. Apa itu fat emboli? Pada saat kita masukkan implan, bekuan darah ini bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah itu mengakibatkan pasien saya sesak. Tapi tingkat kejadian itu juga hanya di bawah 1%, 0,5%.
Tapi untuk kasus kejadian saya belum pernah ada terjadi seperti itu. Suster, terima kasih banyak. Saya pulang. Makasih ya, sudah makan. Kak, kasih ya Pak. Selesai dia.